Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu tsani al af'alu kasujudin li sonamin au syamsin au makhlukin akhara. Masih menjelaskan tentang murtad. Murtad terbagi 3 macam. Pertama ada murtad keyakinan. Sudah dibahas beres yang termasuk daripada murtad keyakinan. Nah, bagian yang kedua yang sekarang adalah murtad pekerjaan atau murtad perbuatan. Jadi ternyata ketika kita mengkaji bahasan murtad, banyak perilaku-perilaku perbuatan yang justru bukan saja berdosa, tetapi membuat hal tersebut menjadikan murtad, membatalkan keimanan seseorang. Mana di antara yang termasuk murtad perbuatan? Kasujudin lissonamin. Yang pertama adalah seperti sujud kepada berhala atau patung. Ini bisa termasuk murtad. Apapun itu bentuk patungnya, kalau disembah, kalau sujud, itu termasuk murtad. Meskipun tujuannya hanya sekedar acting juga, atau sekedar cuma, atau hanya sekedar humor atau candaan, itu juga bisa sampai kepada murtad. Maka di sini termasuk murtad. Contoh yang pertama adalah menyembah berhala. Yang kedua, au syamsin. Termasuk daripada murtad perbuatan adalah menyembah kepada matahari. Dulu pernah negara kita dijajah dan juga sempat dipaksa untuk menyembah matahari atau terkenal dengan agama Shinto. Menyembah kepada matahari, sujud kepada matahari termasuk murtad perbuatan. Di mana matahari adalah termasuk bintang-bintang yang paling besar. A'dhamul kawakib, di antara bintang-bintang yang Allah ciptakan, matahari lah a'dhamnya, yang paling besarnya. Selanjutnya termasuk daripada murtad perbuatan au makhlukin akhor, menyembah kepada makhluk yang lain, seperti menyembah kepada manusia, menyembah kepada raja, sujud, bukan menyembah, sujud kepada raja atau sujud kepada orang tua. Meskipun orang tua termasuk orang yang harus dihormati, tetapi tidak boleh sampai sujud kepada mereka. Gak boleh. Itu murtad itu. Bagaimana kalau tidak sujud tapi ruku? Nah,
Wa kharaja bisujud ar-ruku'u fa in qasada at-ta'dim lil makhluk bi ruku' ka ta'dim kufrun. Kalau ada orang yang membungkuk ruku tujuannya untuk mengagungkan seperti halnya mengagungkan Allah, itu kufur. Wa illa bi an qasada ta'dimu laka ta'dimillah au atlaqa au utliqa fala yakul bal huwa haramun liwuku'i surati lil makhluki adatan. Kalau ada orang yang menghormati makhluk sampai membungkuk ruku, itu tidak kufur kalau tujuannya bukan mengagungkan seperti mengagungkan Allah, tetapi hanya sebatas haram. Makanya seagung-agungnya manusia, ketika kita menghormatinya, jangan sampai berlebihan dalam gerakan tubuh kita. Ini mah sampai sujud, bahkan sekarang ada di sebagian media ya menghormati takdimnya kepada seorang yang ditokohkan karena kesaktiannya atau karena apanya, sehingga sujud menyium kakinya, itu termasuk murtad. Gitu. Atau membungkuk saja, ketika kita membungkuk menghormati orang sampai membungkuknya sampai batasan ruku, kalau sampai niat ta'zim yang mengagungkannya seperti mengagungkan Allah, itu pun termasuk juga murtad. Itu diantara contoh yang termasuk murtad perbuatan atau pekerjaan. Hati-hati kita memuliakan ibu bapak juga tidak seperti itu juga. Lalu katanya dalam Al-Quran, Nabi Adam dia dimuliakan oleh Allah sampai-sampai menyuruh para malaikat dan juga iblis untuk sujud kepada Adam. Maka dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa yang dimaksud sujudnya para malaikat dan iblis pada saat itu ketika ada di surga, itu maksudnya adalah ruku', bukan seperti sujud sholat. Wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami Allah menyerukan kepada seluruh makhluk yang ada di surga, usjudu, sujud kalian kepada Adam. Maksud sujud di situ adalah tahiyatan, menghormati Nabi Adam dengan cara membungkuk seperti ruku. Jadi bukan sujud seperti sujud sholat. Nah ini hati-hati ya. Meskipun kita saking hormat kepada orang tua kita, tidak boleh sampai sujud. Gitu. Tak boleh, haram. Bukan haram lagi, murtad. Gitu. Illa li daruratin bi andalas qarinatun ala adami dilalatil fa'li alal istighfafi kasujudi asirin li sonamin pidaril harbi. Beda lagi kalau sujudnya kepada makhluk karena ada darurat atau emergensi. Misalkan ada seorang budak atau tawanan disuruh untuk sujud kepada berhala di medan perang. Misalkan ada umat Islam ditawan menjadi sandraan, kemudian dipaksa untuk sujud kepada berhala atau kepada patung. Nah itu kalau tidak sujud harus taruhannya nyawa, maka itu sifatnya emergensi, itu tidak mengakibatkan kepada murtad. Bihadrati kafirin khasyatan minhu, di hadapan orang kafir, di belakangnya membawa senjata, kalau tidak sujud kepada patung ditembak, maka bala kufro, itu tidak kufur. Wa kharaja bis sujud ar-ruku' fa in qasada ta'lim. Nah itu tadi sudah.
walak hadalika as-sujud fa innahu kafara mutlaqun amma majal bil adab min khabdir rasi wal inhina ila haddin la yasilu ila rabbi fala kufra bihi. Andaikan kalau dalam satu adat budaya satu daerah menghormatinya itu dengan membungkuk, nah seperti di kita budaya kita sangat luar biasa, negara kita sangat kaya akan budaya, bahkan dari seluruh negara yang ada di muka bumi ini, salah satu negara yang paling ramah itu adalah bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan dari cara menghormatinya itu sangat luar biasa. Nah, kebiasaan di kita untuk menghormati ketika kita jalan atau melewati orang yang lebih sepuh atau melewati orang yang mulia, maka itu ada adab kebiasaan kita membungkuk inhina. Nah, itu bagaimana amama jarad bil adas. Kalau ada kebiasaan yang tujuannya untuk menghormati min khabdi ra'si wal inhina, dengan membungkukkan kepala, seperti membungkukkan kepala atau al inhina ila hadi aqali ruku, atau dengan membungkukkan tubuh tapi tidak sampai batas ruku, fala kufra bihi, itu tidak kufur. Seperti kita lewat di depan kiai, di depan guru, di depan orang tua, kita membungkukkan kepala kita atau dengan membungkukkan tubuh kita, itu adalah adat yang emang sudah menjadi tradisi. Nah, dan tidak melebihi dari batasan ruku, itu tidak kufur, tidak murtad. Wala fala kufrona bihi wala hurmata aidon, dan juga tidak haram. Kebiasaan di kita itu tidak haram. Aidon lakin yang bagi karohatuhu, tetapi itu dimakruhkan. Gitu. Maqala syarqi wal bujri wa qala qudi fil hawasi al-madaniyah, qala Ibnu Hajar fi kitab al-ilam bi qawatil Islam qad saru bi anna sujuda jahlati sufya baina dimasyim haramun. Nah, menurut Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab al-ilam, bahwa kalau ada orang yang sufi tapi bodoh, nah ini bahaya. Ini banyak sekarang sok sufi padahal bodoh. Nah, sufiah jahalah ini. Jahalatus sufiah, jadi orang-orang sufi tapi bodoh, langsung seperti orang yang ahli thariqah padahal bodoh. Dia menghormati kepada gurunya dengan cara sujud. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ada orang sufi tapi bodoh, dia menghormati gurunya dengan cara sujud. Nah, itu fa innahu haramun, itu perbuatan yang haram. Makanya kalau kita ingin belajar tasawuf, maka belajarilah dulu ilmu syariat. Apa ilmu syariat? Fikihnya dulu. Man tasawwafa bila fikin fahuwa zindikun. Barang siapa yang belajar tasawuf tapi tidak belajar fikih, ibadahnya acak-acakan, sholat tidak sesuai rukun syaratnya, jadi ngomong batin, ngomong tata sahupan, padahal ibadahnya acakan, eta kafir zindik gitu. Maka hati-hati kalau misalkan kita ada yang mengajak zikir-zikir, bukan tidak boleh, silahkan, tapi ingat jangan sampai kita belajar tasawuf tetapi kita tidak seimbang dengan belajar fikihnya. Ini bahaya ya. Ayanu tutorikatan fikihna acakan. Maka buat kita mah, bagi kalangan awam, benarkan ibadah sholat kita sesuai fikihnya, puasa kita sesuai fikihnya. Kita belajar biasa aja lah gitu. Benarkan fikih kita dulu, jangan langsung belajar ingin ilmu-ilmu tasawuf atau kebatinan gitu. Ini bahaya ini.
Makanya tidak sedikit seorang belajar tasawuf bahkan bisa jadi kufur gitu. Wa fi ba'din sawwarahu ma yaqtadi al-kufru lima min kalamin anna sujuda baina yadil faqir minhum ma wa kufrun wa minhum ma wa haramun ghairu kufrin wal qur'an ayaksida as-sujuda lil makhluq wal haramu ayaksidahu Allah ta'ala mu'adzaman bihi. Jadi kalau kita simpulkan begini saja, ketika seseorang sujud itu kalau tujuannya untuk ta'zim mengagungkan kepada makhluk, nah itu murtad kafir. Itu hukumnya kafir, murtad, bisa membatalkan keimanan kita. Nah itu termasuk daripada perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan atau bisa menjadikan seseorang menjadi orang yang murtad. Jadi contohnya dalam kitab ini hanya itu saja, sujud kepada berhala atau kepada matahari atau kepada makhluk. Nah ini mudah-mudahan kita jangan sampai melakukan hal demikian. Itu sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, sesakti apapun manusia, jangan sampai dihormatinya itu berlebihan gitu. Saking kita mahabbah cinta kepada seorang ulama, kepada habaib, hati-hati dalam ta'zim kita. Jangan sampai kita menyium kakinya gitu. Itu tidak boleh berlebihan, atau membungkuknya melebihi dari batasan ruku, itu juga tidak boleh. Kalau sampai ta'zimnya hampir sama dengan ta'zimnya Allah ketika ruku, itu juga bisa menjadikan murtad. Mungkin itu saja, termasuk daripada bagian murtad pekerjaan. Insyaallah kita lanjut pada bagian yang ketiga, yang paling banyak yang dianggap sepele, yang banyak orang tidak tahu ucapan mereka itu, padahal itu bisa mengakibatkan kekufuran. Insyaallah wal qismus salis wallahu a'lam bissawab. Rabbi